Setelah Nabi Yusuf menceritakan mimpi, ya, waktu kita cerita di awal, kecintaan kesayangan Nabi Yakub kan berlebih. Walaupun sebelumnya Nabi Yusuf sudah sayang kepada Nabi Yusuf. Tapi begitu Nabi Yusuf bermimpi dan Nabi Yakub tahu berdasarkan ilmu dia bahwa Nabi Yusuf memang bukan orang biasa dan akan dipilih Allah, sehingga rasa sayangnya semakin apa? Bertambah. Nah, rasa sayang yang semakin bertambah, perhatian yang semakin bertambah ini menambah kecemburuan sosial bagi siapa? Saudara-saudaranya. Di awal kita sudah bercerita, disinilah kita pentingnya berlaku adil kepada anak. Jangan sampai kita itu akhirnya berlaku tidak adil. Ya, jangan sampai nuhiji anakna ganteng, nuhiji pinter, nuhiji rada hidung, ya rada hitam, jelek, bodoh deh. Yang satu mah diperhatikan. Kalau bab makan, yang satu pahanya paha ayam, yang satu paha teri dan japuh, misalkan gitu ya. Ya, misalkan gitu ya. Yang satu dikasih uang jajannya sekian gitu. Padahal sama-sama, yang satu uang jajannya padahal kan nggak dikasih. Nah, ini kan bisa menimbulkan kecemburuan gitu. Sehingga pelajaran dari sini sebetulnya adalah apa? Pelajaran dari sini adalah Rasulullah mengatakan i'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Berlaku adil. Ya, walaupun memang itu sudah merupakan kodrat kemanusiaan, ya, ketika ada anak yang lebih cerdas, lebih soleh, pasti kadang-kadang bapak ataupun orang tua lebih sayang kepada anak yang ini kan. Padahal kan justru harusnya anak yang ini yang harusnya dapat perhatian, ya. Karena dia yang harus dibina lebih intensif lagi gitu. Nah, jadi begitu Pak. Makanya pelajaran dari sini juga, ya, satu, bagi kita agar berlaku adil terhadap siapa? Terhadap anak kita. Nggak boleh kita pilih kasih, ya, harus adil seperti apapun karena dia posisinya adalah anak. Dan adil dalam Islam itu kan tidak mesti harus sama. Adil itu adalah wad usai'in fi mahalihi. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Maksud menempatkan sesuatu pada tempat itu menempatkan sesuatu pada haknya, memberikan sesuatu pada haknya masing-masing, ya, itu adil. Anak memanggil bapaknya bapak, anak memanggil orang tuanya kepada yang laki-laki ayah, memanggil kepada orang tua yang perempuan ibu, itu namanya adil. Tapi kalau anak memanggil kepada bapaknya om, orang tuanya dipanggil apa? Om. Manggil ibunya tante. Nah, ini namanya tidak adil, tidak beradab. Makanya adab dengan adil sebetulnya maknanya sama. Adab itu kan menegakkan keadilan, berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, jadi begitu. Nah, jadi tidak mesti adil itu walaupun rata, karena adil di dalam Islam bukan rata, tetapi menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada haknya masing-masing. Begitu Pak. Jadi ini pelajaran, makanya kemarin waktu itu saya sebutkan pelajaran bagi kita bahwa tidak boleh, ya, berlaku tidak adil kepada anak-anak kita. I'dilu baina auladikum, berlaku adillah di antara anak-anak kita supaya tidak memunculkan kecemburuan sosial. Kadang-kadang anak kan juga sekarang begitu perasaan. Ayah mah, papa mah, ibu mah ngebanding-banding, ngebeda-bedain, kan begitu kadang-kadang. Nah, enggak dibeda-bedain aja kadang-kadang anak curiga, ngerasa dibeda-bedain. Ngebela situ melulu, padahal kan kita enggak. Makanya kan kita itu bukan sifatnya membela. Tapi kalau yang benar kita benarkan, kalau yang salah kita salahkan, kita seperti itu. Demikian Pak. Jadi sampai di situ Pak, ya, sampai kisah seperti Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Ya, kemudian disitulah Zulaikha memasukkan Nabi Yusuf ke dalam kamar, dikunci rapat-rapat, ya, dan Zulaikha merasa dirinya memang begitu tertarik, tidak tahan, ya, karena lama dia hidup dengan Yusuf dan lama juga dia memendam asmara kepada Yusuf. Memuncak ketika suaminya tidak ada, dikunci semua rumah. Disitulah akhirnya dia ingin berbuat selingkuh dengan Yusuf, dan bagaimana kelanjutannya insya Allah nanti kita bisa lanjutkan. Jadi sampai di sini gitu ya, sampai di dalam rumah terjadi kisah asmara, ya, ada cerita ikatan cinta nanti, ya, ikatan cinta bertepuk sebelah tangan, ya, jadi gitu. Jadi daripada kita bercerita tentang Romeo and Juliet gitu loh, ya,
mendingan cerita Yusuf dan Zulaikha yang ada faktanya, yang ada sejarahnya. Kita kadang-kadang kan karena ceritanya dapatnya dari barat terus gitu. Ceritanya tentang Romeo dan Juliet, salah. Nanti ini kisah cinta tentang Yusuf itu kan endingnya itu kan bagus gitu. Tidak sampai terjadi perbuatan fahsya dan mungkar, tapi endingnya bagus nantinya. Ya, dalam Ibnu Katsir itu sampai dikatakan begitu. Zulaikha kan begitu tertariknya kepada Yusuf, sampai-sampai dia kunciin semuanya, ya dia ngejar Nabi Yusuf. Sampai-sampai ketika sudah terjadi, kalau Ibnu Katsir mengatakan nikah ya antara Zulaikha dengan Yusuf. Jadi di dalam Qasasul Anbiya'nya Ibnu Katsir itu dikatakan begitu. Karena ini walaupun ujungnya ya, jadi Yusuf nanti jadi penguasa istana. Karena Yusuf jadi penguasa istana, maka Zulaikha merasa malu. Kemudian dia keluar dari istana. Ya, keluar dari istana, dia pergi dari istana. Zulaikha itu kemudian pas pergi dari istana, Nabi Yusuf mencari ya, sampai sudah mencari itu, ketika Nabi Yusuf berkeliling itu dia mendengar ada seorang perempuan yang sedang menangisnya itu tobat dia betul-betul, tobat dia sampai nangis terus, sampai lusuh badannya. Kemudian pas didengar kaulah Zulaikha, ya dibawa lagi ke istana. Kemudian dia ya diajari tauhid oleh Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf pun di penjara pun berdakwah ya, sampai begitu, sampai dia menjadi orang yang beriman, ikut terhadap agamanya Yusuf, agamanya Nabi Ibrahim, agamanya tauhid. Nah, dalam satu cerita kemudian mereka menikah, Zulaikha dengan Yusuf. Nah, ketika mereka Zulaikha dengan Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf menghendaki untuk berhubungan suami istri. Nah, Zulaikha mengatakan, sebelum aku mengenal Tuhanku, aku begitu ingin menguasaimu dan tertarik kepadamu wahai Yusuf. Tapi setelah aku mengenal Tuhanku dan aku jatuh cinta kepadanya, aku lupa cinta kepadamu. Gitu sampai begitu. Ya, jadi gitu. Kata Nabi Yusuf, akhirnya apa? Kita melakukan ini pun dalam rangka kita cinta kepada Allah. Bisa kalau Ustadz itu kan kayak begitu. Nah, jadi gitu aja. Jadi Zulaikha itu sampai begitu. Jadi dulu dia mungkin cintanya kepada Nabi Yusuf karena belum kenal kepada siapa? Tuhan. Tapi begitu dia kenal Tuhannya, ternyata dia sampai mengabaikan cintanya. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan sampai endingnya seperti apa pertemuan antara Zulaikha dengan Yusuf. Nah, jadi begitulah kurang lebih. Itu sebetulnya nanti di endingnya lah ya. Ada bocoran dulu sedikit gitu ya.